Shalom buat kita semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Kita berjumpa lagi di renungan firman Tuhan di Persekutuan Perempuan Distrik 18 Jabarten di bulan Mei 2025 ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat yang Engkau berikan kepada hidup kami. Kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh harapan. Bimbing kami di saat kami mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu membawa perubahan dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus pimpin kami agar setiap firman yang akan kami dengarkan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan buat kita hari ini 1 Korintus 16 ayat 14. Segala sesuatu yang kamu perbuatlah dengan kasih. Segala sesuatu yang kamu perbuatlah dengan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita berbicara tentang kasih, kita tidak bisa tidak mengingat bahwa kasih Tuhan begitu besar kepada kita. Di tengah segala kelemahan, kekurangan kita masing-masing, Tuhan memberikan kasih-Nya yang tanpa syarat. Karena itu kita boleh katakan kasih bukan hanya sebagai perasaan, tetapi sebagai tindakan yang mengubah hidup kita, mengubah hidup orang lain. Kasih adalah dasar dari segala yang kita lakukan di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dan di dalam hubungan kita dengan sesama. Hari ini kita disuguhkan dengan tema mengatakan lakukan segalanya dalam kasih. Ternyata betapa pentingnya kasih itu. Di mana? Di dalam kehidupan kita yang kita jalani saat ini. Dan inti dari kasih itu tidak lain adalah action, aksi atau tindakan. Dikatakan kasih tanpa tindakan itu tidak sempurna. Kasih bila hanya diucapkan itu tidak ada artinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita diajak untuk merenungkan sebuah panggilan yang sangat mendalam bagi hidup kita sebagai perempuan, sebagai ibu, istri, terpanggil untuk mengasihi dengan hati, mengasihi dengan tulus. Kita semua tahu bahwa tugas dari perempuan itu, tugas dari seorang ibu, tugas dari seorang istri, jelas penuh tantangan, penuh dengan pergumulan. Tidak ada dari tugas-tugas yang kita kerjakan itu berjalan mulus-mulus saja. Tidak ada dari pekerjaan yang kita lakukan berjalan tanpa tantangan. Ada banyak hal yang harus kita lakukan setiap hari. Dari mengurus anaklah, dari mengurus rumah, bekerja, hingga menjaga hubungan dengan keluarga dan sesama
dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Namun di tengah segala kesibukan ini, Tuhan memanggil kita lepas pribadi untuk melakukan segalanya. Apapun yang kita kerjakan itu, semuanya lakukanlah di dalam kasih. Saudara-saudaraku, ayat ini sederhana, tapi maknanya apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dan kepada kita saat ini. Segala sesuatu yang kamu perbuatlah di dalam kasih. Perbuatlah dengan kasih. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, terutama dalam peran kita masing-masing, ada perannya sebagai ibu, ada perannya sebagai istri, ada perannya sebagai anggota keluarga. Kasih adalah pondasi dari setiap tindakan kita. Melakukan kasih berarti membuat perubahan di dalam pekerjaan kita, membuat perubahan di dalam pelayanan kita. Jelasnya, kasih adalah motivasi untuk melakukan segalanya di dalam ketulusan, di dalam kerendahan hati. Ini adalah sebuah prinsip yang sangat penting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ternyata tidak hanya dalam hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam peran kita sebagai ibu tadi, sebagai istri dan anggota keluarga. Sebagai perempuan, kita seringkali terlibat dalam berbagai tugas, baik di rumah, baik di pekerjaan, baik di pelayanan. Tapi sering kali kita merasa tugas-tugas itu bisa menjadi beban, apalagi jika tidak dilakukan dengan kasih. Rasul Paulus mengingatkan kita dalam 1 Korintus 16 ayat 14 bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus dilandasi oleh kasih. Kasih bukan sekedar perasaan. Sekali lagi saya mau mengingatkan kita. Kasih bukan sekedar perasaan, tetapi kasih adalah sebuah tindakan yang mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Sebagai ibu, kita mungkin sering merasa bahwa tugas-tugas kita seperti tidak ada habisnya. Merawat anak-anak, memasak, membersihkan rumah, atau bahkan bekerja di luar rumah. Tetapi bagaimana jika kita melihat setiap tindakan ini sebagai kesempatan untuk melayani di dalam kasih? Yesus mengajarkan kita bahwa kasih adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih yang kita tunjukkan kepada Tuhan harus tercermin dalam kasih kita kepada orang lain, terutama kasih kita kepada keluarga kita. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan kasih, pekerjaan rumah tangga,
dan tugas-tugas sehari-hari menjadi lebih dari sekedar kewajiban, tetapi itu akan menjadi bentuk dari sebuah pelayanan kita kepada Tuhan dan keluarga kita. Sebagai ibu, kita seringkali terjebak dalam rutinitas harian yang tampaknya tak pernah berakhir. Namun jika kita melakukannya dalam kasih, kita akan melihat setiap tugas dengan perspektif yang berbeda. Dalam Kolose 3 ayat 23-24, Paulus berkata, "Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa kamu akan menerima bagianmu sebagai upah dari Tuhan. Kristus adalah Tuhan yang kamu sembah. Setiap kali kita membersihkan rumah, menyiapkan makanan, atau merawat anak-anak kita, jika kita lakukan itu dengan kasih, maka itu merupakan bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Kasih mengubah kita dari sekedar melaksanakan tugas menjadi tindakan yang memuliakan Tuhan. Kasih memberi kita kekuatan dan sukacita untuk mengerjakan semua hal ini dengan penuh semangat. Camkanlah bahwa kasih dalam pelayanan di tengah kehidupan nyata sangat beragam dan tercermin dalam tindakan sehari-hari kita yang penuh pengorbanan, penuh perhatian dan ketulusan. Maka sebagai perempuan, kasih bukan hanya diperlihatkan dengan kata-kata, tetapi kasih hendaknya diperlihatkan dengan tindakan nyata, baik di rumah maupun dalam pelayanan kepada komunitas. Unang burujuho tudongamu, HP keluargamu dang dihaholongiho. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pasti kita tahu bahwa hidup ini penuh dengan tantangan. Ada saat-saat di mana kita merasa lelah. Ada saat-saat di mana kita kecewa atau bahkan frustasi dengan segala pekerjaan yang harus kita lakukan. Namun kasih yang kita terima dari Tuhan adalah kekuatan kita dalam menghadapi segala kesulitan. 1 Petrus 4 ayat 8 kita diingatkan, tetapi di atas semuanya itu, perlihatkanlah kasih-Mu yang tulus, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Ketika kita menghadapi tantangan dalam keluarga, dalam kehidupan kita sehari-hari, kasih Tuhan akan memberi kita penghiburan dan kekuatan. Kasih mengajarkan kita untuk mengampuni, untuk sabar, dan untuk tetap penuh harapan meskipun keadaan tidak selalu mudah. Kasih adalah pondasi yang memungkinkan kita untuk mengatasi kesulitan dan tetap menjaga keharmonisan di dalam keluarga dan di dalam komunitas kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, panggilan kita sebagai perempuan, ibu, istri yang percaya adalah melakukan segala sesuatunya di dalam kasih. Ingat, kasih bukan hanya untuk keluarga kita saja, tetapi kasih juga untuk semua orang yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Ketika kita menjalani setiap tugas, maka lakukanlah itu dengan kasih. Kita bukan hanya melayani orang-orang di sekitar kita, tetapi juga melayani Tuhan. Kasih mengubah segalanya. Kasih membuat pekerjaan kita menjadi penuh makna. Kasih memberi kita kekuatan ketika kita mengalami kesulitan. Dan kasih itu memancarkan terang Kristus dalam kehidupan kita masing-masing.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tiada batas. Hari ini kami berdoa agar kasih-Mu memenuhi hati kami, terutama dalam peran kami sebagai perempuan, ibu, istri di tengah-tengah pelayanan gereja kami. Kami ingin melakukan segala sesuatu dalam kasih, dalam setiap tindakan, dalam setiap perkataan, dan dalam setiap keputusan. Ajar kami untuk melihat setiap tugas kami sebagai bentuk pelayanan kepadamu. Beri kami kekuatan untuk mengasihi keluarga kami dengan tulus, untuk sabar dan penuh pengertian, serta untuk selalu memancarkan kasih-Mu dalam segala hal yang kami lakukan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.